Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya tentunya dan acara di podcast masyarakat bawah. Hari ini saya kedatangan bintang tamu yang cukup spesial. Hari ini kita akan membicarakan tentang kepemudaan dari Saudara Kusnadi. Selamat datang di tempat saya tentunya buat Saudara Kusnadi. Siap. Sampurasun. Sampurasun. Rampes. Hari ini akan membicarakan tentang kepemudaan. Jadi saya persilahkan kepada Saudara Kusnadi untuk memperkenalkan diri dan kegiatannya apa ini, kesibukan untuk hari-hari ini oleh Saudara Kusnadi sendiri. Ayo tuh jawab, kesibukannya apa? Kesibukan apa ya? Tidur mungkin kesibukan. Astagfirullahaladzim. Tapi kan saya lihat di story WA mah jalan-jalan wae gitu. Biasa. Itu jalan-jalan dalam rangka apa gitu? Dalam rangka agar supaya aku berbicara soal pemuda kan ini. Ya tentu berbicara soal spirit kepemudaan itu sendiri. Di mana ada ada sejarah tapi memang ada sejarah mengatakan bahwa kehidupan berbangsa kita ini ya tentu diawali oleh pemuda itu sendiri. Dan pemuda hari ini ya tentu harus bisa berkreasi dalam berbagai bidang, tentu dalam bidang usaha misalkan, terus dalam bidang apapun itu, entah dalam pendidikan dan lain-lain, kira-kira gitu. Misalkan tadi Kang Aas lihat story WA misalkan, ya itu hanya bagian kecil menurut saya. Itu hanya saya kebetulan kan aktif juga di organ ekstra kampus mahasiswa, organ kemahasiswaan ya. Kebetulan aktif di PMI dan aktivitasnya ya tiada lain ya kalau untuk sekarang ya silaturahim, terus kemudian silaturahmi lah, kira-kira gitu. Itu salah satu tujuan untuk tadi? Ya itu menurut saya sih tujuan pribadi saya untuk untuk belajar lah kira-kira. Oh, untuk belajar. Dan ada visi misi tersendiri atau mungkin gimana? Ya kalau visi misi tersendiri itu nggak ada sebenarnya, cuman belajar. Oh, belajar. Untuk belajar nyari pengalaman. Oh, intinya. Terus pandangan untuk pemuda sendiri di tahun ini gimana nih? Yang kira-kira yang dekat-dekat aja deh. Mengenai kepemudaan ya. Pemuda hari ini ya tentu tidak terlepas dari dari zamannya ya. Karena zaman hari ini ada yang mengatakan misalkan zaman eranya internet. Ya, era digital gitu. Era digitalisasi lah. Yang kemudian pemuda itu sendiri sangat dekat dengan yang namanya media gitu. Ataupun yang tadi disebutkan misalkan dia story WA itu kan bagian daripada media sosial. Iya. Artinya pemuda hari ini ya sangat lekat dengan media sosial itu sendiri. Terus tantangannya ya sangat beragam tentunya, di mana kemudian misalkan bahwa di media sosial itu segalanya ada. Entah itu soal pengetahuan, entah itu soal negatifnya misalkan. Kayak kalau soal negatif misalkan isu-isu hoax, terus kemudian link-link porno dan lain-lain, kira-kira gitu. Nah tentu ini harus jadi harus jadi pemikiran bersama, khususnya para pemuda, di mana kesiapan kita untuk menghadapi dunia yang
emang sangat dinamis sekarang ini. Salah satunya ya kita harus bisa memfilter soal aktivitas di media sosial kita. Ya, Itu sih. ya maksudnya tidak, dari aktivitas media sosial sendiri kan juga emang banyak dampaknya gitu. Terus ada yang positif, ada yang negatif. Ya. Terus kan kadang sekarang anak-anak muda ini aktifnya itu luar biasa lah di media sosial itu sendiri. Terus tanggapannya gimana nih? Maksudnya banyak hal-hal yang kadang ada yang share salah satu informasi dan lain sebagainya, itu kadang nggak pernah ada saringan dari pemudanya, terus langsung komen-komen nggak jelas gitu. Ataupun sering menyebarkan Nah, kayak bagi-bagi link kayak gitu. hoax misalnya Iya, gitu ya. ha. Ya tanggapannya mungkin ya kita harus sebagai pemuda ya tentunya harus peka lah kira-kira gitu. Dimana kemudian kita harus bisa meng-cross check kebenarannya. Jangan sampai kemudian langsung share dan share misalnya Ya, tanpa kan kita tahu soal kebenarannya. Kan ya itulah masalahnya kan pemuda sekarang itu justru dampaknya dari media sosial itu sendiri ya karena terpancing salah satunya oleh kayak isi judul itu tersendiri gitu, jadi nggak perlu kita baca langsung, kadang langsung orang-orang itu Ya. Dan justru itu bagian daripada permasalahan ya, di mana pemuda hari ini inginnya yang serba instan misalkan, tanpa kemudian kita bisa meng-cross check kebenarannya. Misalkan kalau soal soal media sosial, itu kan jadi sebuah permasalahan kita sebagai pemuda khususnya misalkan. Ya tentu agar kemudian tidak bisa agar sedikit bisa memfilter hal itu, salah satunya yang mungkin kita harus coba untuk terus bisa belajar. Salah satunya yaitu sering membaca. Terus yang kedua ya kita harus mencoba untuk membuka diri dengan hal-hal baru. ya benar membuka diri dari hal-hal baru. Jadi buat anak muda ini ya tentunya, kalau menurut saya juga, pandangan saya sih, dari kepemudaan itu sendiri ya banyak hal lah gitu. Terus juga dari berita-berita kita harus juga pintar-pintar untuk meng-cross checknya. Terus juga mencarilah maksudnya berita-berita memang yang udah terpercaya gitu, jangan sampai terprovokasi oleh link-link yang nggak jelas gitu. Terus dan harapannya ini untuk pemuda-pemuda tentunya, kira-kira yang dekat-dekat aja nih, harapan buat ke depan. Terus yang memang harus ini kayaknya pemuda sekarang itu harus seperti apa gitu menghadapi itu. Ya harapannya harus terus belajar, tentunya harus belajar. Yang belum bisa belajar, yang sudah bisa ya kerjakan. Karena karena ketika kita tidak bisa belajar terus kemudian kita tidak bisa mengerjakan yang sudah bisa, ya tentu pemuda itu akan mati, kira-kira gitu. Mati dalam hal apanya? Ya mati dalam hal kreativitas, mati dalam kehidupan pribadinya misalkan gitu. Kehidupan pribadi, terus dalam kehidupan pribadi percintaan. Ya terlepas daripada percintaan gitu. Oke, menurut saya cukup menarik obrolan hari ini. Terus juga banyak hal-hal yang cukup bisa diambil juga hikmahnya. Dan terus Kang Kusnadi sendiri ini aktif di PMII. Nah, kalau di aktif PMII kan justru kan banyak sekali hal-hal yang bisa diambil untuk kepemudaan itu kan. Nah, dari PMI sendiri itu membentuk Kang Kusnadi itu jadi seperti apa dalam hal kepemudaan? Oh, kontribusi PMI untuk saya Iya. gitu ya. Apa ya? Ya mungkin salah satunya membuka kesadaran saya untuk aktif dalam dunia kehidupan sosial.
yang membuka mata saya untuk terus bisa belajar, yang membuka saya untuk bisa terus bersilaturahim dengan orang-orang baik lah, kira-kira gitu. Karena menurut saya sangat penting pemuda hari ini bisa terus terlibat aktif dalam kehidupan sosial. Salah satunya ya bisa ikut berorganisasi kalau di kampung misalkan aktif di Karang Taruna dan lain-lain lah kira-kira. Karena kita harus aktif dalam dunia sosial, tentu pada akhirnya ini menjadi sebuah harapan bersama para pemuda khususnya untuk bisa berkontribusi terhadap daerahnya. Kan kira-kira gitu. Berkontribusi untuk daerahnya, dengarkan itu kawan-kawan. Nah sekarang Iya. Asik. Berkontribusi untuk daerahnya itu sendiri gitu. Nih saya kan kita kan tinggal di kampung nih. Nah anak-anak muda di kampung ini kan sekarang juga kan era digital dan lain-lain kan sudah masuk nih ke kampung itu sendiri, dan anak-anak muda tentunya sekarang sering menggandrungi media sosial itu, dan banyak orang yang menggunakan, bahkan sampai ya banyak lah gitu, dari umur usia 25 tahun sampai ke bawah itu kan dianggapnya lah pemuda lah gitu. Terus juga harapannya untuk maksudnya pemuda-pemuda untuk di desa kita aja nih, jangan jauh-jauh lah, untuk kemajuan desa dalam kepemudaan itu sendiri, harapannya seperti apa juga, dan apa sih yang harus dilakukan juga untuk pemuda-pemuda yang ada di desa kita sendiri itu. Ya kembali lagi ke yang tadi misalkan, karena tidak terlepas dari belajar ya, harus belajar yang tidak bisa dan yang sudah bisa lakukan, kira-kira gitu. Ya kalau untuk harapan di pemuda untuk desa kita di aja desa ya tentunya harus jadi pembawa perubahan lah, kalau bahasa kerennya ya. Bahasa keren, pembawa perubahan untuk minimal untuk dirinya gitu. Terus kemudian untuk keluarganya dan untuk tetangganya. Dan lebih jauhnya ya untuk desa kita sendiri dan bahkan sampai bangsa kita sendiri. Ya kadang kan juga ada maksudnya kayak perpecahan gitu antar pemuda. Iya. Karena kan bagian daripada tantangan pemuda hari ini bukan hanya kayak digital ya, kayak mengkotak-kotak gitu lah. Tantangan kita kan bukan hanya era digital, tapi era digital ini menimbulkan sebuah sebuah paradigma ataupun pemikiran yang dimana menciptakan pemuda hari ini itu yang konsumtif misalkan, terus kemudian yang hedonis itu ya glamor lah, glamor, sukanya misalkan hura-hura, yang pada akhirnya misalkan pemuda itu hanya memikirkan dirinya, memperkaya dirinya dan lain-lain, tanpa kemudian pemuda itu bisa memikirkan hal sosial lainnya, memikirkan tetangganya. Ya itulah justru banyak anak-anak muda yang sekarang justru memikirkan dirinya sendiri daripada orang lain, ataupun untuk memikirkan untuk kemajuan daerah itu sendiri gitu. Jadi menurut saya aneh gitu lah. Banyak anak-anak muda yang seperti itu gitu. Jadi saya tertarik nih sampai Kang Kusnadi. Jadi ya pemikirannya bagus lah. Terus juga ini kan kita bentar lagi juga akan menghadapi hal-hal yang luar biasa lah untuk daerah kita. Ya tentunya untuk kepemudaan itu kan harus disiapkan juga. Tentunya kita jangan bahas itulah, tapi intinya kan pemuda itu harus benar-benar ekstra siap untuk menghadapi hal tersebut kan. Kadang saya lihat ya, ini pandangan saya sendiri sih, tahu nanti saya juga akan tanya, pemuda sekarang itu kadang nggak terlalu asik dengan dirinya sendiri gitu. Iya. Terus juga nggak memikirkan hal-hal untuk ke depan gitu.
tentunya untuk kemajuan diri sendiri dan kalangan pemuda untuk setara gitu, setara kalangannya itu sendiri gitu, untuk kepemudaan gitu. Itu pandangan Kang Kusnadi untuk kemajuan kita ini ya, kemajuan untuk anak muda tentunya yang ada di desa kita aja deh. Kemajuannya kayak gimana untuk menghadapi hal-hal yang akan dihadapi untuk masa depan. Maksudnya Kang Kusnadi tahu sendiri lah kita akan menghadapi era apa gitu. Sedangkan ya itu balik lagi ke tadi ya justru memikirkan diri sendiri tanpa ada misalkan ada diskusi terus ada musyawarah ataupun apa gitu. Justru sekarang malah memposisikan diri misalkan di suatu di era ini akan di sini, dia akan di sini gitu. Jadi tidak ada kebersamaannya gitu. Gimana itu? Ya kalau menurut saya ini juga kan bentuk daripada sumbangsih pemuda. Mungkin ini juga bagian daripada harapan ya. Podcast ini bagian daripada harapan untuk kita jadikan ruang belajar. Ya ini sangat luar biasa. Tentu ini adalah bagian peran menciptakan pemuda yang akan datang yang lebih baik. Tentu ini harapannya. Harapan mungkin dari adanya podcast ini ya ini bagian daripada instrumen ruang belajar para pemuda. Yang mudah-mudahan ke depan di bangku kursi ini kita bisa ngobrol dengan pemuda-pemuda lain. Ya benar-benar. Khususnya di daerah kita sendiri. Yaitu ngobrol tentang kemajuan dan lain-lain lah. Ya itu maksud saya kan kadang terkotak-kotak gitu kan ya dengar isu juga kemarin banyak lah kayak gonjang-ganjing di kepemudaan sesuatunya di satu daerah gitu, kadang malah ya saling menjelekkan gitu antara pemuda itu sendiri, padahal yang akan dihadapi itu bukan masing-masing pemuda yang ada di kita gitu kan. Justru yang akan dihadapi itu orang yang akan datang ke sini dan membuat suatu era baru di daerah kita. Ya tentunya mungkin ada dampak positifnya dan ada dampak negatifnya, tapi kenapa gitu nggak dipikirkan oleh para pemuda kita gitu? Ya kalau pertanyaan soal kenapa nggak dipikirkan ya tentu ini sangat panjang sekali ya. Iya. Berawal daripada dunia pendidikan misalkan, pendidikan kita hari ini, apakah misalkan dunia pendidikan kita mengingatkan kepada siswanya misalkan untuk mencintai daerahnya, ataupun misalkan malah lebih fokus kepada nilai-nilai akademiknya misalkan, tanpa mempertimbangkan misalkan soal kepekaan terhadap dunia sosialnya misalkan gitu. Itu kan bagian daripada penciptaan pemuda di daerah kita, pendidikan misalkan. Iya benar. Ditambah lagi tadi misalkan tantangan media sosial hari ini. Iya. Ya mau tidak mau ataupun diakui ataupun tidak, patokan kebenaran pemuda kalau asumsi saya salah satunya ya media sosial. Misalkan kita nyari-nyari informasi ya pasti ke Google misalkan. Iya, benar. Yang pada akhirnya Google itu bagian daripada patokan pembenaran pemuda hari ini. Maka daripada itu harapan saya juga untuk podcast ini ya ini merupakan bagian daripada menciptakan hal-hal positif di dunia digital kira-kira gitu. Oke, jadi intinya kesimpulannya untuk hari ini dan podcast hari ini ya untuk para pemuda yang seluas ya, maksudnya dari pemuda itu sendiri dan khususnya untuk terdekat para pemuda-pemuda yang ada di desa kita, di desa saya tentunya, untuk lebih bijak lagi dalam bermedia sosial tentunya untuk para pemuda, untuk mensaring dan lain sebagainya, men-share informasi yang benar-benar itu konkret dan memang fakta gitu dalam berita tersebut. Terus juga untuk para pemuda tentunya banyak-banyaklah bersilaturahmi untuk menentukan suatu arah tujuan para pemuda ini untuk dibawa kemana. Dan harapannya juga tentunya buat para pemuda di desa kita lebih baik lagi, lebih solid lagi untuk memajukan desa kita tentunya, dan untuk siap menghadapi era yang akan datang tentunya gitu ya. Sekian kesimpulannya mungkin ya, nanti mungkin ada tambahan dari Kang Kus. Cukup.
Cukup sekian aja. Oke deh. Jangan lupa terus tonton dan pantengin channel ini. Di acara saya podcast masyarakat bawah nanti kita akan undang bintang tamu yang lebih dan banyak lagi tentunya. Mungkin akan ada dari pemuda dari desa ini, desa itu kita akan undang, dan tentunya kita akan kita ajak diskusi, kita ajak ngobrol, dan itulah salah satu wadah gitu untuk para pemuda membicarakan hal-hal yang akan membuat kemajuan di kepemudaan itu sendiri. Sekian dari saya, dan terima kasih juga untuk Kang Musnadi atas waktu dan waktunya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.